Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu ucapkan kepada seluruh anak didik Ibu di kelas 7 semester 1. Tentunya hari ini merupakan hari pertama pembelajaran bertemu dengan Ibu ya. Pada hari ini Ibu tentunya harus terlebih dahulu mengenali anak didik Ibu dan juga dikenali oleh anak didik Ibu. Namun sebelum itu, sebelum kita memulai kepada tahap perkenalan, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sebelum belajar dengan harap dan semoga pembelajaran kita ini mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibentuk ketua kelas? Pandu? Ya, Pandu namanya. Oke, Pandu, silakan Pandu pimpin doanya dulu ya, Pandu. Ya, kepada Pandu kami persilakan. Selesai, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu saling kenal mengenal ya. Saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Tentunya Ibu ya, Ibu terlebih dahulu. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Lisdayanti. Ibu berasal dari Cibadak, Pasaman Timur. Ibu merupakan salah satu peserta didik dari mahasiswa Stayaptip Pasaman Barat. Ibu belajar di Stayaptip Pasaman Barat dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan saat ini Ibu diamanahi dengan sebuah mata pelajaran pendidikan tahfizul Quran ya. Jadi Ibu diamanahkan dengan sebagai guru tahfizul Quran untuk mengajarkan tentang menghafal Al-Quran. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pelajaran, kepada anak-anak, ibu semuanya, Ibu persilakan untuk satu persatu memperkenalkan diri. Sampai Ibu absen ya. Ya, di sini sudah ada namanya, tapi Ibu tidak tahu wajahnya yang mana. Abdan dari mana? Ya, Febri, Riza, Anissa, Winnie, Bintang, Raka, semuanya hadir. Semangat ya, semuanya hadir, alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran ya, pembelajaran yang disebut dengan tahfizul Quran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita tahfizul Quran ini, Ibu terlebih dahulu menjelaskan apa yang disebut dengan tahfizul Quran ini. Jadi tahfizul Quran ini merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah kita di MTSS PPMS Cibadak ini. Jadi di MTSS PPMS Cibadak ini telah tersedia yang disebut dengan tahfizul Quran ini, yang tujuannya adalah mencetak anak didik agar hafal Al-Quran ya, hafal Al-Quran. Nah, itu adalah tujuan daripada materi pembelajaran kita hari ini. Nah, tahfizul Quran ini tentunya merupakan salah satu cabang ilmu pendidikan yang tentunya menuntut anak didik untuk bersemangat, disiplin, kerja keras, jujur, dan senantiasa kuat untuk menghafal Al-Quran. Tujuannya adalah untuk Al-Quran ini benar-benar terjaga di dalam hati kita, dan kita senantiasa untuk berusaha mendapatkan keriduan Allah dengan cara menghafal Al-Quran. Itu tujuannya. Kemudian dalam hal ini, pembelajaran Al-Quran ini merupakan salah satu tuntutan Islam ya, tuntutan agama kita, agama Islam, agar kita sebagai penganut agama tersebut senantiasa berusaha untuk menjadikan Al-Quran ini benar-benar pedoman hidup. Nah, itu adalah tujuan utama kita tentunya ya, karena memang Al-Quran adalah pedoman kita, dan dengan cara kita membacanya, menghafalnya, memahaminya merupakan salah satu cara untuk kita berusaha untuk mengetahui makna dan maksud daripada penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu dia ya. Jadi untuk belajar ini kita tentunya senantiasa berusaha secara pelan-pelan ya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Dan jangan terlalu membuat pusing ya, karena ini adalah sebuah keindahan, bukan sebuah bencana. Ini bukanlah sebuah kesusahan, tetapi ini adalah sebuah kebahagiaan ya, menghafal Al-Quran. Kemudian menghafal Al-Quran ini merupakan penting
penting sekiranya untuk kita ya, agar kita senantiasa sadar, agar kita senantiasa tahu bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran, yang terkandung di dalam Al-Quran ini mesti kita ketahui. Dengan cara kita menghafal berarti kita cinta kepada Al-Quran, kita peduli kepada Al-Quran. Lalu Al-Quran inilah yang akan menjadi teman kita kelak di akhirat. Dia akan datang, dia akan tiba ketika kita membutuhkan dia di akhirat. Maka darinya hari inilah kita jadikan dia sebagai teman, sehingga esok hari dia tidak akan lupa kepada kita. Nah, itu tujuannya ya. Jadi sebelum kita menghafal Al-Quran ini, kita harus termotivasi dulu. Kita harus bersemangat bahwasanya menghafal Al-Quran ini penting adanya. Nah, kemudian dalam hal ini menghafal Al-Quran ini, untuk di semester 1 kelas 7 ini kurikulum kita tersedia yaitu menghafal juz amma ya. Juz amma itu untuk semester 1, semester 2, dan semester 3. Nah, semester 1 nanti di kelas 8 dan juga semester 2-nya di kelas 8. Jadi untuk menghafal juz amma ini kita berikan untuk kurikulumnya yaitu kurikulum di semester 1 kelas 7 dan semester 2, semester 1 kelas 8, semester 2 kelas 8. Itu nantinya akan terus berlanjut ya sampai kelas 8 nanti. Nah, untuk di kelas 7 ini kita memulai dengan surah An-Naba ya. Surah An-Naba dimulai daripada surah An-Naba. Jadi kita belajarnya dari surah An-Naba, terus nanti An-Naziat, terus nanti terus sampai ke surah An-Nas. Jadi nanti akhirnya itu sampai ke surah An-Nas itu diupayakan ya setidaknya atau seminimalnya itu berada di semester 2 kelas 8 nanti. Nah, jadi untuk di kelas 1 atau di kelas 7 ini semester 1 kita belajar dari surah An-Naba. Nah, untuk hari ini pertemuan pertama kita belajar surah An-Naba atau belajar membacanya, kemudian melafalkannya dan menghafalnya. Nah, dengan cara inilah nanti semoga perlahan-lahan akan masuk ke dalam akal kita sehingga dia itu akan menjadi hafal bagi kita ya. Nah, untuk itu, untuk hari ini ayat yang akan kita hafal itu dari ayat 1 sampai 10 ya. Cukup dari ayat 1 sampai 10. Kebanyakan? Kok kebanyakan? Kita coba dulu ya. Kita coba dulu apakah benar banyak atau tidak. Soalnya kalau belum dicoba belum tentu apakah susah atau tidak. Jadi kita coba dulu ya. Oke, jadi kita coba dulu ayat 1 sampai 10. Nah, caranya atau metode yang akan kita gunakan ini adalah yang pertama kita potong ya, kita bagi dua. Ayat 1 sampai 10 itu kita bagi dua menjadi ayat 1 sampai 5 dan ayat 6 sampai 10. Nah, caranya adalah kita baca dulu, kita buka dulu Quran. Buka Quran dulu masing-masing. Buka Qurannya masing-masing. Kemudian cari ya surah An-Naba di juz 30. Ya, surah An-Naba di ayat di juz 30. Sudah ketemu? Bantu temannya. Sudah, baik. Apabila sudah ketemu, sama-sama kita lihat dulu ya, dengarkan dulu. Kita tengok dulu ayat 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5 ini kita baca ulang sebanyak 5 kali. Kita baca ulang sebanyak 5 kali itu secara bersama-sama. Itu boleh melihat Al-Quran ya. Sebanyak 5 kali secara bersama-sama boleh melihat Al-Quran. Itu merupakan cara pertama. Nah, setelah 5 kali ini kemudian kita baca sendiri-sendiri. Itu melalui hati ya, tidak secara keras-keras tetapi melalui cara menghafal ya, bukan lagi membaca tetapi menghafal secara sendiri-sendiri. Nah, secara sendiri-sendiri dibaca dari 1 sampai 5. Itu berapa sanggupnya ya, berapa hafalnya, karena memang tidak diketahui berapa kemampuan manusia dalam menghafal salah satu ayat. Nah, untuk yang pertama kita hafal 1 sampai 5. Nah, setelah selesai nanti didapat 1 sampai 5, jangan stop dulu sampai situ ya. Kemudian lanjutkan ke 6 sampai 10. 6 sampai 10. Coba lagi baca, kita baca sama-sama lagi 6 sampai 10, 6 sampai 10 sama-sama sebanyak 5 kali. Setelah kita berusaha untuk menghafalnya, baru nanti kembali dibaca sendiri, dihafal sendiri, kemudian baru nanti disetor 1 sampai 10. Itu sudah menjadi aturan ya. Baik, kita mulai yang pertama ya. Ayo sama-sama buka Qur'annya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun
anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Baca sebanyak 5 kali sama-sama. Amma yatasaalun sampai 5 kali. Baik, setelah itu baca sendiri-sendiri ya, baca sendiri-sendiri di dalam hati sampai terasa udah mulai lengket dalam pikiran ya. Ya. Sudah bisa kita lanjutkan? Sebelum kita lanjutkan, coba baca bersama-sama kembali 1 kali. Amma yatasaalun. Baik, setelah itu kita lanjutkan ke ayat 6 sampai ke 10. Kita baca dari ayat 6 sampai ke 10. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Baca sebanyak 5 kali ya. Baik, setelah baca sebanyak 5 kali, baca di dalam hati kembali. Kemudian lafalkan ya. Nah, apabila sudah ada terasa lengket-lengket di dalam kepala, mari sama-sama kita buka agar semakin lengket dengan cara kita belajar membaca dan silakan dibaca secara bersama-sama dan ibu dengarkan ya yang mana yang salahnya. Yatasaalu itu amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Sampai situ dulu ya. Ya, sampai situ dulu. Coba dihafal terus menerus sampai dia benar-benar lengket. Ya. Apabila sudah hafal, silakan satu persatu ke depan ke meja ibu untuk menyetor ya. Iya, untuk setorannya hari ini setorannya. Jika bisa nanti malam PR berikutnya adalah hafalan ayat 11 sampai seterusnya. Iya, jadi untuk hari ini silakan dibaca dulu, dihafal dulu, dan kemudian langsung setor ke ibu ya. Ya, susah tidak kan? Semangat ya, harus bisa karena memang membaca Al-Quran itu kita harus berusaha untuk bisa, karena itu adalah pedoman hidup kita. Silakan disetor. Bagus, untuk itu setoran yang pertama dan berikutnya berikan penilaian, dan untuk kesalahannya jangan terlalu cepat ya dalam membaca, jangan terlalu cepat. Kemudian upayakan dalam membaca itu dihayati ya, jangan terkesima karena hafalan terburu-buru. Upayakan untuk dihayati. Itu saja mungkin untuk pelajaran hari ini. Untuk berikutnya hafal pula dari ayat 11 sampai berikutnya ya. Iya, coba ayat 11 sampai 20 dulu di rumah. Ya, untuk pertemuan minggu depan kita coba di sekolah ya. Baik, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tutup Qurannya. Shadaqallahul azim. Ya, sebelum kita setelah kita selesai, sebelum kita pulang, mari sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.